Activate. Hai Sobat Antara, senang sekali Ovi kembali menyapa di program Let's Drive. Dan episode kali ini, Ovi udah siap ngajakin Sobat Antara untuk berkenalan dengan salah satu kendaraan yang siap menjajal jalanan di Indonesia. Yuk kita langsung aja kenalan, ini dia Chang'an Dipal SO5. Peran rekan-rekan media sangat besar bagi kami dalam membantu menyampaikan cerita, visi, dan inovasi Chang'an kepada masyarakat di Indonesia. Mulai hari ini kita akan membuka free book untuk Dipal SO5 NEV maupun BEV. Chang'an resmi memperkenalkan Dipal SO5 di Indonesia sekaligus membuka masa pre-book untuk dua pilihan teknologi, yakni BEV sebagai kendaraan listrik murni dan REEV yang menghadirkan fleksibilitas lebih bagi pengguna. Chang'an Dipal SO5 ini memiliki gambaran yang sangat futuristik. Kenapa? Yuk kita langsung aja kenalan sama bagian eksteriornya. Kita mulai dari bagian depan. Futuristik sudah terlihat ya. Di sini tidak ada yang konvensional. Kalau dilihat dari lampunya, punya lampu yang tajam, jadi LED-nya tajam banget, membawa kesan tegas. Lalu juga kita lihat di bagian sini lampunya juga terkesan sangat modern. Bahkan yang menariknya nih di bagian grillnya tuh, ini kalau dalam keadaan nyala dia akan terbuka. Jadi memang yang ditonjolkan di sini banyak sekali fitur-fitur yang sangat futuristik dan modern. Terus kalau dilihat desain atau logonya yang simple membuat tampilan mobil satu ini terasa sangat mewah. Setuju dong? Oke, sekarang kita udah dari bagian depan. Sekarang Ovi mau ngajakin Sobat Antara ngeliat atau cek di bagian sisi sampingnya. Kita mulai dari bawah alias penopang yaitu bannya. Bagaimana Sobat Antara ketika melihatnya? Langsung jatuh cinta sama bagian velgnya? Sama, karena memang velgnya didesain sangat simple. Bahkan kalau dilihat velg seperti ini memang nggak pernah ya kalau kita lihat di jalanan. Mungkin ada, tapi kalau yang memberikan kemewahan seperti ini, sepertinya baru dimiliki sama Dipal SO5. Oke, kita sekarang ke bagian atas. Nah, kalau bagian spionnya, ini memang karena mobil listrik, mereka pasti punya fitur yang mengutamakan kepentingan atau kontrol dari kita pengemudinya. Jadi nggak heran kalau di bagian spionnya ini udah dilengkapin sama kamera juga. Selain spion, bagian yang Ovi juga suka ini adalah garis yang ada ya. Jadi ada semacam kayak gradasi timbul gitu, jadi ngebuat tampilan mobil ini sebenarnya semakin gagah. Bentar. Knopnya ada yang lihat knopnya? Tenang aja, jadi knopnya di sini ya, door handle-nya. Door handle-nya Sobat Antara bisa lihat, ini memang tampilan yang sangat futuristik untuk mobil satu ini. Jadi ketika diklik, baru tuh keluar. Tidak jauh berbeda sama di sisi bagian penumpang. Kalau tadi pengemudi, sekarang penumpang. Sini juga door handle-nya tersembunyi, membuat tampilannya sangat modern. Dan ini ada untuk chargingnya, jadi nggak usah bingung di mana ya chargingnya. Ada di sisi belakang. Tuh, keren banget ya. Oke, sisi depan udah, samping udah. Let's go, cari tahu apa ya atau seperti apa mobil ini dari bagian belakang. Desain Dipal SO5 mengusung karakter futuristik dengan sentuhan sporty. Detail seperti lampu LED, grill aktif, hingga door handle tersembunyi memperkuat tampilannya yang modern. Nah Sobat Antara, mobil yang satu ini memang konsisten sekali mempertahankan desain yang futuristik dan modern. Terbukti dari bagian atasnya nih kalau di sisi belakang. Lihat, bagian yang sangat modern sekali karena
seperti kalau Ovi lihatnya sih ini lampunya seperti sirip hiu ya. Jadi ngebuat tampilannya makin gagah juga. Terus kalau dilihat dari sisi-sisi belakangnya juga tampilan minimalis di sini sangat terasa. Logo yang menonjol. Lalu juga ada di bagian sini, bagian brandnya juga ditonjolkan. Yang Sobat Antara lihat, ini yang sekarang lagi Ovi review, ini adalah tipe BEV. Seperti apa dalamnya? Yuk kita cari tahu untuk bagian bagasinya. Tada! Sangat luas sekali dan ini Sobat Antara kalau lihat cocok ya memang untuk pengendara atau pengguna kendaraan yang satu ini apalagi digunakan dalam kegiatan sehari-hari. Cocok untuk barang dan ini juga pas rasanya untuk keluarga kecil. Jadi keluarga dengan 2 anak. Keren ya? Jadi sekarang kita cari tahu di bagian dalamnya yuk. Nah Sobat Antara, sekarang saya akan mengajak Anda untuk mencari tahu bagian dalamnya atau interiornya. Kita mulai dari sisi penumpang di bagian belakang. Nih, kita buka dulu ya. Nah, sebelum buka pintu dan sebelum saya masuk, saya sudah melihat nih. Dan juga ngajakin Sobat Antara untuk melihat bagaimana sangat frameless ya. Jadi kesan mewahnya memang ditawarkan di sini dan membuat mobil yang satu ini semakin terasa sporty. Yuk, sekarang saya mau ngajakin Sobat Antara untuk masuk. Gimana Sobat Antara? Waktu Ovi masuk udah berasa ya? Kalau dari POV-nya Sobat Antara ini pasti ngerasa lega banget nih. Untuk Ovi yang tingginya semeter tak sampai alias semampai, ini masih terasa nyaman sekali. Terus, tada! Di bagian atasnya sudah terasa sekali SUV-nya. Jadi memang kelihatan kalau untuk siang-siang nyetir di ibu kota Jakarta ini berasa enak banget, syahdu dan juga padu dengan pemandangan-pemandangan gedung. Apalagi kalau malam nih bakal kerasa romantis banget. Nah, ini kan kita ngebahas yang atas. Sekarang Ovi mau ngebahas dulu di bagian tempat duduknya. Nih, bisa dibilang kalau untuk di belakang ini muat untuk 3 penumpang ya. Jadi untuk 3 penumpang masih terasa sangat nyaman. Jadi ini yang pertama, terus yang tengah, sama yang sisi satunya. Terus untuk keamanan, tentunya mobil yang satu ini keamanannya udah nggak perlu diragukan lagi. Udah ada seat belt juga. Lalu di bagian, jadi kalau misalnya di bagian tengahnya juga bisa digunakan tempat tumbler. Jadi kalau nebeng, kayak orang, wow, menyenangkan sekali ya. Terasa nyaman sekali. Yang bisa Ovi lihat juga selain kaki yang terasa lega, ini di bagian depannya atau di bagian depan sini juga ada untuk charge-nya. Ini ada 2 port, jadi bisa juga untuk mengisi daya ketika perjalanan. Rasanya bakal betah nggak sih kalau misalnya naik mobil ini di macetnya Jakarta, bahkan nggak berisik banget loh mobilnya. Nah, ini baru sisi penumpang. Sekarang gimana kalau kita ke bagian pengemudi POV? Yuk ikutan! Nah Sobat Antara, sekarang Ovi mau mengajak Sobat Antara langsung dari POV bangku kemudi. Kalau dilihat memang dari bagian dashboardnya ini sangat minimalis ya, jadi nggak neko-neko, nggak banyak perintilan ini itu juga. Langsung disambut dengan layar yang punya resolusi sangat tinggi, sudah terlihat sekali. Jadi layar ini juga nanti akan difungsikan untuk yang lainnya, contoh kayak pengaturan AC, lalu juga musik, terus kontrol kanan kiri depan belakang, kameranya semua akan terlihat di sini. Selain itu, kita juga mungkin akan dimanjakan dengan kualitas bagian dashboardnya. Jadi kalau nih Sobat Antara lihat, ini memang bukan plastik ya, dia gunain bahan yang sangat bagus, jadi mewahnya berasa banget dan kesan premiumnya juga dapet. Selain layar yang pastinya akan berguna, ini ada fun fact juga loh. Jadi tadi Ovi sempat nyoba juga, layar ini sendiri itu akan mengikuti kita di bagian pengemudi. Jadi misalnya kita di bagian pengemudi nih, nah layar ini nanti nggak akan bergeser mengikuti sudut pandang kita. Jadi nggak mungkin, jadi akan ngebuat kita lebih nyaman waktu berkendara, nggak harus nengok-nengok kayak gini kan ya. Jadi dia akan langsung disesuaikan dengan sudut pandangan mata kita. Enak banget. Teknologi menjadi salah satu daya tarik utama di PAL SO5. Layar sentuh berukuran 15,4 inci beresolusi
2.5K, dapat bergerak mengikuti arah pengemudi maupun penumpang depan. Fitur seperti AR head-up display, hingga kursi depan dengan berbagai pengaturan kenyamanan dirancang untuk menghadirkan pengalaman berkendara yang semakin praktis. Dari sisi keselamatan, Deepal SO5 juga dibekali berbagai teknologi pendukung, mulai dari sistem bantuan berkendara ADAS, kamera 360 derajat, hingga Golden Shield baterai yang dirancang untuk memberikan perlindungan lebih selama penggunaan kendaraan. Untuk kita nih yang suka handphonenya baterai boros, langsung aja bisa di sini ada fitur yang sangat berguna banget, wireless charging. Jadi tuh bisa langsung ditaruh aja dan bisa kita taruh beberapa barang-barang. Kalau perempuan biasanya kita suka banyak banget perintilan ya, tumbler aja harus 2 dan ini udah mengakomodir kopi 1, air 1. Terus yang menarik juga di bagian sini nih, surprise banget. Pura-pura lagi berkendara ya, kita lagi let's drive nih menjajal jalanan di Jakarta. Oke. Ketika nyentuh bagian setirnya sangat premium, jadi ini udah nggak licin juga, enak banget. Terus untuk pandangannya juga pas, apalagi di bagian sisi tempat duduknya pengemudi ini kita bisa atur dan sesuaikan. Jadi ini kayak disesuaikan dengan tinggi kita yang nggak begitu-begitu tinggi, enak. Terus bagian lainnya juga nggak ribet, jadi di bagian setir ini semuanya sesuai, kayak pas aja gitu. Ada fitur ngatur musik, terus juga mode-mode lainnya dan nggak banyak fiturnya, jadi ngebuat kita terasa simple ya, karena semuanya udah satu kontrol lewat layar. Sekarang kayaknya sambil ngecek dulu nih ada minyak atau enggak. Ovi mau ngajakin Sobat Antara buat ngecek lagi di mobil satunya sambil Sobat Antara dengerin deh seperti apa sih mobil satu ini langsung dari ahlinya. Jadi memang kita Chang'an Indonesia meluncurkan atau mengeluarkan Chang'an SO5 itu dengan 2 varian, di mana sebenarnya SO5 ini ditujukan untuk para profesional muda dan juga untuk warga muda atau warga kecil yang bisa mengakomodir ke 5 penumpang. Sedangkan segmentasi dari SO5 BEV itu agak berbeda dengan REV, di mana BEV itu ditujukan kepada customer atau pengguna dari segmen tadi untuk dapat menikmati serasa menggunakan mobil listrik. Jadi itu untuk orang-orang yang sudah tidak mempunyai kekhawatiran terhadap infrastruktur dan juga efisiensi jarak tempuh. Sedangkan REV ditujukan juga untuk customer, pelanggan yang masih memikirkan efisiensi dari jarak tempuh dan juga untuk mereka yang masih ada kekhawatiran tentang infrastruktur daripada charging station yang ada di kotanya gitu. Kalau mengenai yang SO5 yang BEV tentunya seperti mengendarai electric vehicle yang lainnya. Tapi kalau untuk yang REV atau Range Extended Electric Vehicle, customer tetap merasakan seperti mengendarai electric vehicle atau EV. Karena yang menggerakkan daripada roda itu tentunya dari motor listrik yang digunakan dari baterai. Sedangkan penggunaan mesin yang menyertai daripada SO5 REV itu berfungsi untuk sebagai generator untuk mengisi daripada baterai itu sendiri. Jadi sensasi berkendaranya sama dengan EV. Tentunya kalau untuk yang Deepal SO5 REV ini salah satunya teknologi yang pertama kali di Indonesia yang kita datangkan, di mana agak berbeda dengan plug-in hybrid atau BEV tentunya. Karena ini pure adalah teknologi yang menggerakkan roda itu dengan motor listrik dan baterai. Jadi akan beda sensasinya dengan plug-in hybrid yang terkadang masih berasa itu mobil bensin atau ICE dan juga terkadang berasa kayak EV. Selama pre-book itu customer tentunya diuntungkan dengan potongan harga tentunya sebesar 20 juta. Kemudian ada free insurance all risk selama setahun dan juga dapat special price untuk warranty dari lifetime warranty dari baterai itu sendiri. Jadi nggak usah kekhawatiran lagi untuk dapat membeli untuk SO5 terutama yang BEV karena mereka mempunyai jaminan warranty yang cukup memadai. Selama masa pre-book,
Chang'an Indonesia juga menawarkan sejumlah keuntungan bagi konsumen. Mulai dari potongan harga, hingga program garansi dan perlindungan kendaraan. Sobat Antara juga dapat melihat langsung DeepAL SO5 melalui pop-up exhibition yang digelar Chang'an di sejumlah lokasi di Jakarta, sekaligus mengenal lebih dekat dengan teknologi REEV. Dalam rangkaian peluncuran ini, Chang'an juga menampilkan kolaborasinya sebagai mitra global resmi tim nasional Portugal. Hadir dengan 2 pilihan teknologi dan beragam fitur modern, DeepAL SO5 memberikan alternatif baru bagi masyarakat yang ingin beralih menuju kendaraan elektrifikasi. Nah Sobat Antara, itu dia penjelasan dari Pak Rizal yang pastinya ngebuat kita makin paham dengan produk dari Chang'an DeepAL SO5 ini. Jadi sebenarnya mobil yang satu ini hadir dengan 2 varian yang memang Sobat Antara sesuaikan lagi. Kalau Sobat Antara ngerasa, kayaknya aku pengen langsung deh ke mobil listrik, bisa langsung pilih yang seri BEV. Tapi kalau Sobat Antara memang mengejar fleksibilitas, ingin pergi jarak jauh, kayaknya REEV ini paling pas dan cocok untuk Sobat Antara. Jadi disesuaikan aja. Intinya, walaupun 2 series yang berbeda, satunya listrik, yang satunya mengejar fleksibilitas, di dalamnya tetap sama. Jadi tetap mempunyai fitur yang modern, lalu juga desain yang minimalis, teknologi yang sangat smart, lalu juga keamanan yang memang sangat dijaga oleh produk satu ini. Jadi udah siap menentukan yang mana yang mau Sobat Antara miliki di rumah. Intinya, yang manapun Sobat Antara pilih, tetap utamakan keselamatan. Sampai jumpa di Let's Drive episode selanjutnya. Bye!